Puji Tuhan, shalom. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur bahwa hari ini bersama semua orang percaya dari berbagai gereja di seluruh dunia kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari raya pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dan sekaligus menjadi hari lahirnya gereja. Ya, gereja itu lahir pada hari Pentakosta, di mana di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, di sana ada data tentang peristiwa Pentakosta, di mana Pentakosta Perjanjian Lama menjadi Pentakosta Perjanjian Baru. Pentakosta Perjanjian Lama itu adalah hari hulu hasil. Ya, jadi orang Yahudi yang beragama Yahudi, ya, di waktu yang ditentukan mereka kumpul lalu bawa hulu hasil. Tapi hari yang sama Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah kekasih Allah, dan hulu hasilnya adalah 3.000 jiwa yang bertobat. Itulah hari lahir gereja, ya. Tentu kita tidak klaim membabi buta bahwa karena itu hari Pentakosta jadi sinode terkuat adalah sinode Pentakosta. Bukan begitu. Memang itu hari Pentakosta. Karena banyak orang klaim, ya, bilang oh karena di Alkitab ada kata ini berarti gereja kami paling tua, kami memonopoli gereja. Gereja ya gereja. Tak usah terlalu membangga-banggakan kelompok sinode. Saya pikir itu tidak dewasa sama sekali, ya. Saya sih prinsipnya saya gereja lah, saya orang Kristen lah. Dan siapapun gerejanya, dia mau dari Katolik, dia mau dari Gemit, dia mau dari HKBP, dia mau GBI, GPDI, GKIN, ya, atau GPPS, ya, atau sinode apapun, nggak ada masalah lah. Buat saya, kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan, dan kalau kita mau bersehati, kita harus sepakat bahwa gereja adalah produk Roh Kudus. Gereja itu dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Saya pikir kalau dengan pemahaman begitu, kita akan tetap cinta gereja lokal kita, tapi kita tidak pernah melihat gereja lain, pendeta lain, orang Kristen lain sebagai kompetitor atau lawan, saingan. No. Saatnya gereja bersatu, karena gereja bukan kurang serangan. Gereja sudah terlalu banyak diserang. Jadi jangan anak-anak Tuhan satu serang satu. Ya, saya ngomong ini saya juga tidak bisa jamin bahwa itu akan menjadi solusi, bahwa tidak lagi ada seperti itu. Karena dari zaman Paulus, dari zaman Yesus, zaman Yesaya, ya, musuh dari dalam itu tetap ada. Ya, musuh dari dalam itu tetap ada. Paulus menyebutnya dengan saudara-saudara palsu. Ya, Paulus ada dalam penjara, mereka beritakan Injil di luar sambil menjelek-jelekkan Paulus dalam penjara. Padahal sama-sama beritakan Injil, ya. Jadi ada hamba Tuhan yang bilang, kalau tidak hati-hati zaman sekarang bukan serigala makan domba, domba gigit domba. Maka dari itu kita tentu penuh kewaspadaan. Ya, minimal lah semua saudara yang mau dengar ajaran saya, semua saudara yang mau mendengar firman-firman yang saya ajarkan, pengembalaan yang saya lakukan, dijauhkan Tuhan dari sikap hati seperti itu, ya. Kita harus melihat saudara-saudara seiman adalah keluarga kerajaan Allah. Nah, menarik saudara-saudara, ngomong-ngomong tentang hari spesial, hari Pentakosta, kita masih ada di bawah seri khotbah mengenal dan mengalami Roh Kudus. Nats yang mau saya angkat sebagai nats pembuka pada waktu sekarang ini bukan peristiwa Pentakosta, tapi berkaitan dengan janji tentang Roh Kudus dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Ayo kita hitung dalam hitungan ketiga, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa dia? 17. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu, kalau masih segar diingatan Bapak Ibu jemaat, waktu saya membahas seri khotbah Amanat Agung, di bagian terakhir saya menyoroti teks ini, di mana latar belakang dari dua ayat ini ada di ayat 15. Ada tuntutan Kristus bagi gerejanya, bagi muridnya, bagi pengikutnya untuk taat segala perintahnya. Dan taat segala perintahnya itu akan mungkin kalau kita mentaatinya dengan kasih yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Taat tanpa kasih akan menjadi beban yang berat, akan menjadi pekerjaan yang melelahkan, akan dipenuhi dengan hitung-hitungan untung berapa, rugi berapa, ya, menyesal, ngomel, sungut-sungut dan lain sebagainya.
Tetapi kalau melakukan itu semua, mentaati itu semua dengan dasar cinta, wah itu indah sekali. Ya, karena 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga mengatakan bahwa kalau kita memiliki kasih seperti itu, tidak ada yang berat. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa perintah tidak berat? Dimulai dengan kalimat, sebab inilah kasih kepada Allah. Sebenarnya bukan hanya kepada Allah, kepada siapapun. Kepada istri Anda, suamimu, pacarmu, kakakmu, adikmu, orang tuamu, anakmu, bahkan musuhmu sekalipun. Kalau dengan dasar cinta, tidak berat. Jadi seringkali ada keberatan-keberatan dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang secara jelas kita tahu itu firman Allah, itu perintah Allah, datanya eksplisit, tidak bisa ditawar-tawar. Tapi kenapa berat? Persoalannya dikasih itu, persoalannya dicinta itu. Cinta tidak ada, makanya berat. Oh, kalau ada cinta ringan. Makanya saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau kita punya cinta. Nah, ngomong tentang cinta, tentang kasih itu ada problem. Problemnya apa? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, cinta itu mengalami kerusakan. Baik cinta secara vertikal, Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan, maupun cinta secara horizontal, kita dengan sesama. Pada waktu Adam dan Hawa melakukan dosa, pada saat yang sama kasih dicederai. Makanya dalam doktrin Hammer teologi, kejatuhan orang dalam dosa terjadi yang namanya total depravity, kerusakan total. Sifat-sifat yang Allah berikan pada waktu Allah menciptakan manusia, di mana Alkitab berkata Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Citra Allah itu mengalami kerusakan. Bahasa Ibraninya tselem dan demut. Gambar dan rupa Allah mengalami kerusakan. Salah satu sifat yang mengalami kerusakan adalah kasih. Dan secara horizontal itu jelas dari peristiwa Kain bunuh Habel. Tak adik kandung loh itu. Satu papa, satu mama, bunuh-bunuhan, hanya tersinggung, iri hati, panas hati. Bukankah itu menuturkan bahwa sifat kasih itu mengalami kerusakan? Itulah dampak dosa. Nah, maka dari itu saudara, kalau melakukan perintah Allah dengan dasar kasih, kasih yang mana? Kalau berdasarkan kasih yang sudah rusak itu tidak bisa, saudara-saudara. Makanya Tuhan janjikan kamu akan dapat penolong. Penolong itulah roh kebenaran, Roh Kudus. Waktu orang terima Yesus, dimeteraikan dengan roh, roh itulah yang mencurahkan kasih Allah di hati kita. Maka kita mendapatkan produk kasih yang baru, kasih yang diperbuat, yang dibentuk, yang disiapkan oleh Allah. Makanya dalam Roma 5 ayatnya yang kelima, sama-sama baca, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Makanya kalau orang ada Roh Kudus, ada yang namanya buah roh. Buah roh itu tunggal, manifestasinya 9. Dan pintu gerbang ke-9 manifestasi itu adalah agape. Agape itu kasih. Makanya dalam Galatia pasal 5, Bapak Ibu perhatikan ayat 22, dimulai dengan tetapi buah roh ialah, tidak ada ayat buah-buah roh. Buah roh itu tunggal, manifestasinya 9. Buahnya cuma 1, rasanya 9. Kira-kira begitu. Ya. Dimulai dari kasih, Yunaninya agape, sukacita, Yunaninya kara, damai sejahtera, Yunaninya erene, kesabaran, Yunaninya makrotumia, kemurahan, Yunaninya kristotes, kebaikan, Yunaninya agotosune, kesetiaan, Yunaninya pistis, kelemah lembutan, Yunaninya prautes atau praus, dan penguasaan diri, Yunaninya ekritea. Kalau sudah mulai dengan agape, maka yang lain itu nyusul. Kalau sudah mulai dengan kasih, saudara lihat kembali dari ayat 22, lakukan apa-apa, ada sukacita, walaupun berat, ada damai sejahtera, walaupun ada proses, ada kesabaran, ya, ada kemurahan. Selalu ada manifestasi kebaikan yang ditunjukkan, dan kerjanya tidak sebentar kerja sebentar berhenti. No, dia bilang setia. Setia itu terus menerus lanjut. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali maju tetap maju sampai tutup usia. Bagiku Yesus di atas segala-galanya. Itu kalau ada kasih, produk Holy Spirit.
Jadi di hari Pentakosta yang diberkati ini, kekasih-kekasih Tuhan, menarik untuk kita merenungkan kembali betapa penting mengenal dan mengalami Roh Kudus. Saya menikmati pujian penyembahan sore ini yang lagu-lagunya dipenuhi dengan seputaran Roh Kudus, dan itu betul-betul kebutuhan utama kita. Pintar teologi, sibuk pelayanan tanpa Roh Kudus, berujung ngomel-ngomel, berujung kedagingan. Tapi kalau ada Roh, luar biasa. Ada Roh Kudus luar biasa. Makanya saya berharap kita semua bukan hanya menyelesaikan liturgi mingguan, tidak hanya melakukan rutinitas mingguan, tapi datang, mungkin ada gelisah, ada kacau, ada beban, pulang harus lega, pulang harus plong, pulang harus kuat, pulang harus tambah punya target-target keintiman dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi di hari yang spesial ini saya akan menyoroti secara khusus ya kata penolong di dalam Yohanes 14 ayat 16. Dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong ini dari kata Yunani parakletos. Di dalam seluruh perjanjian baru ini hanya ada di dalam tulisan Yohanes. Dalam Injil Yohanes dia tulis 4 kali. Yohanes 14 ayat 16, lalu dia pindah ke Yohanes 14 ayat 26. Tolong dibacakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya, jadi di Yohanes 14 ayat 16 dia pakai kata penolong, Yohanes 14 ayat 26 dia pakai kata penghibur, tapi dari kata yang sama, parakletos. Tapi diterjemahkan memang beda-beda. Lalu dia lompat lagi ke Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, ini juga masih pakai kata parakletos. Lalu Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam Injil Yohanes hanya 4 ayat ini yang menyebutkan tentang parakletos. Dan satu lagi Yohanes tulis, tapi bukan dalam Injil Yohanes, tapi surat Yohanes, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 1. Dan parakletos di sini menuju pada Yesus Kristus. Perhatikan. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Pengantara, kata pengantara dia pakai kata parakletos. Hanya dalam 5 ayat ini, saudara-saudara, ada istilah parakletos. Nah, kembali ke Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16, dia bilang parakletos yang lain. Kenapa Roh Kudus disebut parakletos yang lain? Karena Yesus sendiri adalah parakletos. Maka yang datang itu penolong, penghibur yang lain, pengantara yang lain, juru syafaat yang lain. Itu namanya parakletos yang lain. Jadi ada 2 parakletos, satu namanya Yesus Kristus, satu Roh Kudus. Sebelum penolong satu menyelesaikan missio Dei, misi Allah dan mau naik ke surga, dia janji dulu, sebelum saya pergi, nanti kalau saya pergi, yang persis seperti saya, yang juga punya kuasa, kedaulatan, otoritas seperti saya akan datang temani kamu. Itu yang bikin kita punya kasih kuat kepada Tuhan. Ya, nah menarik Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya arti dari parakletos ini menurut ayat-ayat itu bukan cuma satu arti. Nah dari arti yang banyak ini saya mau ingatkan kita, saya akan fokus kepada salah satu arti saja. Tetapi kalau kita lihat dari pembacaan kita Yohanes 14 ayat 16, dia disebut penolong. Ya, memang penolong itu mutlak bagi kita. Saya baru selesai khotbah di GBI Glow hari Jumat malam di Tamres, Jakarta Pusat. Khotbah Jumat pulang hari Sabtu. Mereka punya tema menarik, kalau tidak salah saya lupa, The Spirit help us in our weakness. Itu terambil dari Roma 8 ayat 26. Kalau lihat dalam versi bahasa Inggrisnya, bunyinya begitu. The Spirit help us in our weakness. Roh Kudus membantu kita, menolong kita dalam kelemahan kita. Karena kita lemah, maka Allah kirim penolong. Amin, saudara. Adam itu seperti yang saya singgung tadi, belum terkontaminasi dosa,
Manusia, ingat, manusia tidak diciptakan dengan hakikat dosa. Tidak, manusia itu suci. Dosa bukan bagian dari hakikat manusia. Dosa itu dampak kejatuhan. Melawan firman Allah, meleset dari sasaran, hamartia, baru terjadi dosa. Dosa bukan hakikat dari manusia, ya. Makanya kalau Tuhan Yesus menjelma jadi manusia, dia tidak harus berdosa, karena hakikat manusia itu tanpa dosa. Tapi ada yang protes, ya tapi kan dia tidak dibuahi, tidak ada pembuahan. Emang Adam dan Hawa ada pembuahan? Tidak ada, kenapa? Emangnya untuk jadi manusia biasa, manusia normal harus pembuahan? Tidak, Adam dan Hawa itu tidak ada pembuahan apa-apa, tapi tetap manusia. Itu biasa serangan-serangan bodoh, serangan-serangan konyol dari kelompok anti Kristus, kelompok anti ketuhanan Yesus yang proteslah keilahian Yesus, protes kemanusiaan Yesus. Orang yang banyak belajar, bantahnya sangat gampang. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa Adam lemah. Dengar khotbah di Kejadian 2, lawan itu khotbah di Kejadian 3. Anda lihat, pengkhotbahnya bukan pengkhotbah dari Jakarta, Korea, Amerika. Tuhan Allah omong langsung. Mana ada pengkhotbah waktu itu? Pengkhotbahnya pencipta langit dan bumi. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi pohon yang di tengah taman pengetahuan dan jahat jangan. Kalau kau makan kau mati. Setan datang, setan yang tidak, mereka ikut setan, tumbang. Nuh tumbang, Abraham tumbang, Musa gagal, Daud gagal. Kurang rohani apa orang-orang itu? Gagal semua. Sampai murid-murid yang sudah iring Yesus saja, Petrus menyangkal, belumlah Yakobus dengan Yohanes. Waktu Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, tapi mau lewat Samaria, utus orang ke Samaria. Orang Samaria hambat. Petrus, Yakobus dan Yohanes kakak adik ini mengamuk. Mereka meminta kayak zaman Elia, api turun dari langit, bakar mereka semua. Ini murid Yesus loh, yang hari-hari dengar Tuhan Yesus ajar, kasihilah musuhmu, tapi lemah. Tadi pernah baca itu ayat cerita di Lukas pasal 9. Mulai ayat 51 coba. Ya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangnya untuk pergi ke Yerusalem. Terus. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Respon orang Samaria bagaimana? 53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Maka ini dua kakak adik mengamuk besar. Saudara lihat. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini kan darah tinggi, kakak adik itu darah tinggi. Kayaknya anak Evan nih. Bakar aja bakar. Wih, jangan main fisik begitu dong, kita pelayanan ini. Ya. Saya kadang-kadang tuh ada yang WA, Bapak beta culik kok. Culik apa lagi bro. Kan ada yang nyindir-nyindir saya. Mau culik, mau siksa. Jangan beta ini kan bukan preman lagi. Bawaannya mau culik aja, mau siksa aja. Janganlah, kita hamba Tuhan, janganlah. Kalau beta sampai mengiyakan tuh, aduh Tuhan ampuni beta pelayanan. Jadi apa memanfaatkan. Karena masih ada 1-2 jemaat yang 0,5%. Jangan, tidak boleh begitu. Pendeta tidak boleh. Percayalah, kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Amin. Makanya ayat 55 Tuhan Yesus noleh tegur mereka, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ya, jangan kau nih sembarang saya ikut-ikut saya kau balas dendam bagaimana? Ya, ingat ya, kejahatan hanya kalah dengan kebaikan. Kejahatan tidak bisa kalah dengan kejahatan. Kau balas jahat dan jahat itu akan menjadi lingkaran setan yang tidak akan habis-habis 7 turunan. Sering nonton film India? Film Cina, itu tema utamanya tuh balas dendam. 2 orang berkelahi. 2 orang berkelahi ya. Satu sekarat. Dia pun anak datang. Daddy who kill you. Oh koseng. Dia tanda, oh koseng, lu tunggu. Ya dia latihan. Sap. Dia kirim surat, oh koseng, duel di bukit. Oh koseng datang, tang, beda kelas. Oh koseng sudah agak tua. Memang ada beberapa ilmu tapi setua. Okoseng sekarat. Semua mereka mati. Okoseng pun anak datang. Dia who kill you. Chow yo fuck. Ya kan?
Akhirnya begitu muter-muter terus sampai Acinio semua kena tuh. Itu sama kena Okokoan semua, Cuntek, semua tuh, semua kena tuh. Babaling tidak lolos itu ya. Jadi hanya balas dendam, balas dendam, balas dendam. Harus potong ekor kucing, cut betul. Jangan potong pelan-pelan, langsung pangkal, pas. Amin, kasih Tuhan, jangan potong dikit-dikit, sakitnya berkepanjangan. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, inilah beberapa contoh kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Yang saya contohkan bukan orang main-main. Ini bukan Aser Choir atau singer baru atau PDM, PDP baru yang baru dilantik. Ini nabi, rasul, segala macam. Lemah, jatuh. Maka dari itu mustahil kita bisa mentaati Tuhan. Mustahil kita bisa kasih finish perlombaan iman kalau tanpa penolong ini. Mustahil. Kita harus bilang, tidak mungkin aku bisa Tuhan, tapi bersama Roh Kudus aku bisa. Amin. Makanya dia bilang tenang, kamu harus mengasihi aku, taat segala perintahku, tapi bukan dengan kekuatan, aku kirim penolong. Ya. Tapi seperti saya katakan bahwa karena artinya bukan hanya penolong, tapi ada arti yang lain. Saya tunjukkan komentar William Barclay. Barclay memberikan komentar yang menarik seputaran Parakletos. Orang Yunani menggunakan kata ini dalam bermacam-macam cara. Parakletos bisa adalah orang yang dipanggil untuk memberi kesaksian, untuk membantu seseorang dalam pengadilan. Ia bisa adalah seorang pengacara yang dipanggil untuk membela perkara seseorang yang ada di bawah tuduhan yang bisa menyebabkan hukuman yang serius. Lalu Barclay melanjutkan, ia bisa adalah seorang ahli yang dipanggil untuk memberikan nasihat dalam situasi yang sulit. Ia bisa adalah seorang yang dipanggil pada waktu misalnya suatu kompi atau rombongan tentara sedang tertekan dan putus asa. Lalu dia dipanggil untuk apa? Barclay bilang, ya, untuk memberikan keberanian atau semangat yang baru ke dalam pikiran dan hati mereka. Parakletos adalah seseorang, selalu adalah seseorang yang dipanggil untuk menolong kita pada waktu kesukaran atau kebutuhan. Dia datang menolong kita sebagai counselor. Dia datang menolong kita betul-betul sebagai seorang helper, sebagai comforter, seorang yang menghibur. Atau dia datang sebagai pengacara, advocate. Makanya kalau saudara lihat itu kata-kata parakletos itu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 tadi ya, itu ada kata advokat di situ, ya. Kata pengantara, tunjukkan King James-nya. Saya akan persoalkan bagian yang mau saya persoalkan. Perhatikan kalimat we have. We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Jadi parakletos itu bisa berarti pembela atau pengacara. Nah, ini yang mau saya soroti panjang lebar malam ini. Saya tidak lari ke penghibur dulu, itu mungkin minggu-minggu berikut. Karena minggu ini saya rasa membahas advokat aja, lawyer aja, ini akan makan waktu cukup panjang. Ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi parakletos salah satu artinya adalah pengacara atau pembela hukum bagi kita. Nah, kalau bicara tentang pembela, itu akan terjadi karena ada tuduhan. Saudara yang orang hukum tahu ya, kenapa ada pembela yang kita minta di pengadilan? Karena kita dituduh, kita didakwa, ada tuntutan. Makanya kita butuh advokat. Menarik saudara-saudara bahwa bicara tentang tuduhan, ada 2 jenis tuduhan. Ada tuduhan dari Allah Bapa, ada tuduhan dari setan. Saya bahas tuduhan dari Bapa dulu ya, supaya kita tahu. Karena parakletos ini ada 2. Ada Yesus, ada Roh Kudus. Untuk urusan tuduhan dari Bapa, nah ini bukan peran Roh Kudus bela kita. Pengacaranya adalah Yesus. Pembelanya adalah Yesus. Kenapa? Kapan terjadinya tuduhan Bapa kepada kita? Saat kita bikin dosa, Bapak Ibu terkasih. Saat kita jatuh dalam dosa. Ya, sekalipun kita orang percaya, saya masih percaya orang Kristen selagi belum di sorga, kalau tidak berjaga-jaga masih bisa jatuh. Hanya saya bedakan antara fall in sin and live in sin. Live in sin, tinggal dalam dosa. Fall in sin, jatuh dalam dosa. Tinggal dalam dosa seperti bebek masuk kolam. Bebek masuk kolam, dia tidak mau keluar. Dia menikmati, dia colok kepala, dia goyang-goyang, dia menikmati benar. Semakin kena air, bebek semakin menikmati. Itu orang tinggal dalam dosa. Tanda orang tinggal dalam dosa, melakukan dosa sebagai kegemaran, melakukan dosa menikmati, melakukan dosa bangga, melakukan dosa sharing, melakukan dosa ajak-ajak orang.
itu bukan Kristen sejati. Saya yakin itu orang sekalipun dia pun nama Matius, Markus, Lukas, Yosua, Abraham, Ruth dan Mia. Mama Mia di mana? Ya, tapi dia bukan Kristen. Nama doang diambil dari Alkitab. Hidupnya model begitu. Masa bikin dosa senang? Cerita lagi. Lu punya berapa? 2. Beta cabang nik-niki. Oe belo. Noikele, Buraen, semua dia hantam. Yang terakhir, Kolhua. Bangga banget cewek 5. Cerita lu pun sendok patah di sini. Sering bangga lu pun cewek 5. Itu 5 tuh tipu lu semua. Kau jangan pikir dong sayang lu. Doanya mau kasih kering kau. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau fall in sin, orang jatuh. Setelah jatuh, ada satu proses yang menarik ketika Bapak tuduh dia. Anakku, kamu jatuh, kamu melakukan dosa. Tapi di situ Yesus membela kita sebagai lawyer. Yesus akan berdiri di hadapan Bapak dan berkata, Bapak, aku sudah mati bagi dia, aku sudah tebus dosa-dosanya semua. Nah, di situ bukan Roh Kudus, karena bukan Roh Kudus yang mati di Golgota. Bukan Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia. Ingat, minggu lalu saya agak sifatnya doktrinal. Ada Bapa, ada Anak, Roh Kudus yang menjelma menjadi manusia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya, jadi untuk membela urusan ini bukan porsi Roh Kudus, tapi porsi Tuhan Yesus. Karena Alkitab bilang ada 2 jenis dosa. Ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Iya. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Dosa yang mendatangkan maut itu yang dialami oleh siapa? Dosa yang mendatangkan maut dialami oleh orang-orang yang tidak terima Yesus. Termasuk Kristen-Kristen KTP yang mengaku Kristen tapi tidak ada Yesus di hati. Hanya percaya Yesus di mulut dan di otak. Dengar, Tuhan tidak kenal Anda. Tidak kenal. Mau berteriak Yesus Tuhan kayak apapun, kalau tidak sungguh-sungguh percaya dia, satu kali dia tidak kenal kita, dia tidak kenal kita selama-lamanya. Mau sibuk pelayanan apakah, tetap tanpa Roh Kudus itu Tuhan tidak mungkin kenal dia. Makanya jangan lupa itu Matius 7 21 sampai 23. 21 bilang apa di sana? Perhatikan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Betul. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, terus? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini orang panggil Yesus sebagai Tuhan, bikin mujizat dalam nama Yesus. Tuhan bilang apa di ayat 23, 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Tidak ada ayat yang begini, oh dulu saya kenal kau. Saya kenal kau, kau ini yang... Bukan, aku tidak pernah kenal. Kalau dulu dia pernah kenal, dia bilang dulu aku kenal kau. Tapi sekarang aku tidak kenal kamu lagi. No, dia bilang aku tidak pernah kenal kamu. Ini satu istilah yang menuturkan bahwa memang Tuhan tidak main-main dengan Kristen-Kristen palsu yang sesungguhnya bukan Kristen. Banyak orang mau giring saya untuk serang orang lain. Tunggu dulu, kita periksa diri, buat apa serang orang lain? Kristen yang bertumbuh itu bukan lihat orang, perhatikan dirimu, bukan diri orang. Orang yang dibangkitkan dalam Kristus lihat diri, bukan lihat orang, tidak akan maju-maju. Makanya Efesus 5 ayat 14, ketika Tuhan suruh kita bangkit dari kematian, bangkit dari tidur rohani, apa yang dia katakan di sana? 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah kalau sudah bangkit, apa yang kita lakukan? 15 sama-sama 23. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bukan lihat bagaimana orang hidup, bagaimana kamu hidup. Saya diundang ke satu grup, itu grup seperti mau giring saya serang agama orang. Saya, oh jangan, saya tidak mau. Saya ini melakukan kantor-kantor, kalau orang serang kami luruskan. Tapi bukan berarti saya selalu mau cari-cari mana kelemahan Islam, mana kelemahan Hindu, mana kelemahan Buddha. Bukan, saya tidak ada kerja, saya terlalu banyak urusan.
harus periksa diri, bongkar ini kekotoran-kekotoran dalam gereja ini kita bongkar dulu. Kita sibuk urus orang di luar sana. Perhatikan dirimu. Makanya di bagian lain Yesus bilang, jangan lihat selumbar di orang mata, tahu-tahu ada balok besar di matamu. Urus orang terus. Amin. Itu mesti diperhatikan, itu anak Tuhan yang baik. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang terjadi dalam diri kita yang sudah percaya. Itu tidak akan mendatangkan maut. Ya, karena Yesus pembela kita. Yesus adalah Parakletos, pengacara buat kita. Ya, makanya Roma pasal 8 ayat 1, 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu tidak mungkin masuk neraka. Tidak mungkin orang Kristen masuk neraka. Yang percaya tepuk tangan dulu. Yang meriah bagi Tuhan. Kristen sejati betul masih bisa jatuh, tapi kejatuhan kita tidak mendatangkan maut. Tapi ini bukan ajaran memberi rekomendasi supaya kita kemudian berpikir, oh kalau begitu ya sudah, kita sembarang aja, kita sengaja-sengaja aja, kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tentu ini bukan rekomendasi. Betul keselamatan kita tidak hilang, tapi ingat secara lahiriah kita bisa rugi banyak. Rugi banyak, berkat jasmani, damai sejahtera, aduh bisa hilang, bisa rusak. Ada yang Tuhan hanya kasih hantam di berkat, ya ada Tuhan hantam di perasaan, ada yang Tuhan gabung dua-dua. Sengsara loh itu. Masuk sorga sih, tapi nyonyor di sini mau. Mati masuk sorga. Nah kalau Tuhan kasih mati umur 80, sengsara terus. Dia orang lain don diberkati, betahnya hidup sengsara mau. Musa itu pasti masuk sorga, pasti. Musa ada di sorga. Buktinya di Gunung Tabor itu, di peristiwa Matius 17 terjadi transfigurasi Yesus Kristus, berubah wujud. Itu orang mati yang diizinkan hidup turun kembali itu Musa dan Elia. Itu sudah mati ya, atau Elia perkara khusus, tapi kategori sudah di dunia lain kan. Atas kehendak Tuhan diizinkan perkara istimewa itu. Mereka hadir. Berarti Musa di sorga.